على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Pertemuan yang lalu kita telah membaca penyebutan secara singkat tentang 3 pokok utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Apa itu? Dzulqarnain, ma'rifatul abdi rabbah, na'am, wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan seorang hamba, yaitu pengilmuan seorang hamba tentang Rabbnya, yaitu Allah, tentang agamanya dan tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna din? Indah ya Abdurrahman. Nah, ya. Al-dhul wa inqiyad, yaitu penghinaan diri dan kepatuhan. Adapun secara syar'i, pengertian agama atau ad-din itu apa? Aba Subhana. Ma amarallahu bihi ala alsinati rusulih. Itu apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan melalui lisan Rasulnya. Kemudian poinnya ketiga, mengetahui tentang Nabi kita Muhammad. Kenapa harus tahu? Abdullah, kenapa kita harus tahu seputar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kedudukan beliau sebagai apa di sini? Sebagai wasithah. Nah, karena beliau adalah perantara antara kita dengan Allah dalam penyampaian risalah. Beliau yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau secara ringkasnya demikian. Jadi wasithah yang seperti ini wajib kita tetapkan. Nah, di sana ada wasithah yang tidak boleh kita tetapkan, dan di sana ada wasithah yang harus kita tetapkan. Wasithah dalam tabligh risalah ini wajib. Adapun wasithah fil ibadah ini musyrik kalau seorang menetapkannya. Nah, kemarin ya Fanillah baru disebutkan secara global. Nah, dan insyaallah taala akan diperinci masing-masingnya. Qala wa dzakara al-muallif rahimahullah hadhihi al-usula mujmalah. Dan muallif rahimahullah menyebutkan pokok-pokok ini secara mujmal, secara global. Thumma yadhkuruha mufassalatan aslan.
Kemudian beliau akan menyebutkannya secara terperinci masing-masing pokok. Ya, pokok pertama apa, pokok kedua apa, demikian secara terperinci. Tatmiman lil faidah. Apa i'rab tatmiman lil faidah? Tatmiman Imran. Maf'ul min ajli. Tinggal diberi pertanyaan, ya, untuk apa diperinci, ya, tatmiman lil faidah, untuk menyempurnakan faidah. Ini maf'ul min ajli. Nah, wa tansyitan lil qari, dan untuk menyemangati pembaca. Kenapa ikhwanillah? Dan ini salah satu metode yang bagus yang terkadang kita lalai dalam menyampaikan, ya, disampaikan dulu secara global. Pokok pertama, pokok kedua, pokok ketiga, ya, agar mudah. Baik, kemudian untuk menyempurnakan faedah diperjelas kembali masing-masing pokok tersebut. Fa innahu idza 'arafaha mujmalatan wa 'arafa alfadhaha baqiya mutashawwiqan ila ma'rifati ma'aniha wa tafasiliha wallahu muwaffiq. Karena sesungguhnya apabila dia telah mengetahui secara global, kita sudah tahu secara global apa yang wajib ini, maka dan dia juga telah mengetahui lafaz-lafaznya, maka tinggal dia rindu, ya, mutasyawwiqan ila ma'rifati ma'aniha. Dia rindu untuk mengetahui makna-maknanya dan perinciannya. Biasanya demikian. Kalau seorang disebutkan secara global, ingin, ya, untuk lebih lagi bagaimana mengetahui secara terperincinya. Wallahul muwaffiq. Kita masuk pada perincian pokok yang pertama. Qala rahimahullah, fa idza qila lakum man rabbuk faqul rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Apabila dikatakan kepadamu man rabbuk, siapa Rabbmu, maka katakanlah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Dan terkandung dalam pengakuan Rabbi Allah, yakni apa? Pengakuan Allah yang menciptakanku, yang mengaturku, yang memilikiku, dan konsekuensinya apa? Berarti dialah yang aku sembah. Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'matihi, yang telah memeliharaku, menciptakanku, mengaturku, dan juga apa? Memelihara semua jagat raya ini dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dialah sesembahanku, laisa lahu ma'budun siwa, laisa li ma'budun siwa, tidak ada sesembahan yang aku sembah kecuali dia. Baik. Hada syuru'un fi tafsir ma taqaddama min al-usul ats-tsalatsah. Ini adalah permulaan dari perincian apa-apa yang telah lewat dari tiga pokok utama. Wa akhrajal kalama bi sighatis su'ali liyakuna awqa'a fin nafs. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengeluarkan perkataan dalam bentuk pertanyaan. Untuk apa? Agar lebih tandas, ya, pada jiwa seseorang yang membacanya. Wa ablagha fil faham, dan lebih, ya, kuat dalam pemahaman. Wa aqraba ilal intibah, dan lebih dekat untuk seseorang memberikan perhatian. Dan ini memang alhamdulillah salah satu metode pengajaran agar seseorang perhatian, kemudian lebih mudah dipahami, didatangkan dalam bentuk pertanyaan. Sebagaimana Rasulullah SAW telah contohkan. Nah, terkadang sebelum menyampaikan suatu hal, beliau bertanya dulu kepada para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di antaranya juga metode pengajaran ini yang dicontohkan oleh Jibril alaihi salam ketika dia bertanya kepada Nabi kita Muhammad, ya, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan, dan seterusnya. Qala fa idza qila lak man rabbuk ay man ilahuk alladhi khalaqaka wa rabbaka wa razaqaka an-ni'ama litasta'ina biha ala ibadatihi wahdahu la syarika lah. Maka apabila dikatakan kepadamu siapakah Rabbmu, maksudnya yaitu siapa sesembahanmu yang telah menciptakanmu dan memeliharamu serta memberikan rezeki berupa nikmat-nikmat agar engkau menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai sarana yang menolongmu untuk beribadah kepada Allah semata, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini makna pertanyaan man rabbuk. Jadi bukan sekedar ya siapakah yang menciptakanmu, tidak, tapi tercakup pula siapa sesembahanmu. Wa rabbuhu wal ma'budu al malikul mutasarrif. Dan ar-rabb yang dimaksud adalah al ma'bud al malikul mutasarrif. Al ma'bud yang diibadahi, al malik yang merajai jagat raya ini, yaitu memilikinya, al mutasarrif yang mengatur. Walahu ma'anin ukhar, dan ar-rabb mempunyai makna-makna yang lain. Karena memang inti dari kandungan pada makna ar-rabb ikhwanifillah yaitu penetapan sifat al-khalq wal mulk wa tadbir, penciptaan, ya, penguasaan dan pengaturan. Yang konsekuensinya zat yang demikian sifatnya dialah al-ma'bud yang berhak untuk diibadahi. Ini makna ar-rabb. Jadi makna ar-rabb yang dimaksudkan di sini bukan sekedar pencipta, bukan sekedar pemelihara jagat raya, tapi al-ma'bud, al-malikul mutasarrif. Qala wa la yutlaqu mu'arrafan bil alif wal lam illa 'ala Allah ta'ala. Dan tidaklah kata rabb, ya, dimutlakkan dengan alif dan lam ta'rif, yaitu dijadikan ma'rifat dengan alif dan lam. Ar-rabbu tidak boleh digunakan kecuali atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini faedah berhubungan dengan penggunaan kata Rabb. Karena Rabb termasuk kata yang bisa digunakan untuk Allah dan untuk makhluknya. Tapi apabila Rabb digunakan secara mutlak dengan alif dan lam ta'rif, maka tidak boleh digunakan kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kata ar-Rabb. Tapi kalau digunakan dalam bentuk terbatas, yaitu dengan diidhofahkan, misalnya ya, Rabbul Bait, pemilik rumah ini. Man Rabbul Bait? Siapa pemilik rumah ini? Fulan ibn Fulan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggunakannya ketika melihat seekor unta yang menangis. Ya, aina rabbu hadzal jamal? Di mana pemilik unta ini? Baik. Demikian pula dalam Al-Qur'an ketika mengisahkan tentang perkataan Yusuf, Inna Rabbi ahsana mathwaya. Maksudnya Rabbi di sini yaitu Sayyidi, raja yang telah memelihara Yusuf alaihi salam. Jadi Rabb bisa digunakan untuk Allah, bisa juga untuk makhluknya. Cuman kalau digunakan secara mutlak dengan alif dan lam, maka tidak diperbolehkan kecuali untuk Allah semata. Baik. Qala faqul ayyuhal 'abdu Rabbi huwa Allah alladhi awjadani minal 'adam
Maka katakanlah wahai seorang hamba untuk menjawab pertanyaan man rabbuk tadi. Rabbi huwallah. Rabbku adalah Allah. Alladzi aujadani minal adam, yang telah menciptakanku dari kondisi tidak ada. Dan inilah penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ikhwanillah, penciptaan yang hakiki, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Naam. Adapun makhluk, mereka hanyalah bisa mengubah dari sesuatu yang ada ke bentuk yang lain. Nah, adapun penciptaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan yang hakiki, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Wa rabbani bin ni'am wahdahu la syarikalah, dan dia telah memeliharaku dengan kenikmatan-kenikmatan. Tidak ada seorang hamba pun dari hamba-hamba Allah, yang muslim maupun yang kafir, kecuali mereka merasakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya mendapatkan nikmat darinya. Naam, wahdahu la syarikalah, dia yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Wa rabbaka dzalika jami'al alamina bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memelihara semua alam ini dengan nikmat-nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Wa huwa alladzi awjadal 'alama al-'alami was-safali minal 'adam wa huwa malikuhum wa razikuhum wal mutasarrifu fihim bima syaa. Dialah yang telah menciptakan alam yang di atas maupun yang di bawah dari kondisi tidak ada kemudian menjadi ada. Dialah yang memilikinya, yang memberikan rezeki kepada mereka semua, dan yang mengatur mereka semua dengan apa saja yang Dia kehendaki. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala, ikhwanillah, pemelihara kita semua, yang telah menciptakan kita semua, dan tentunya Dialah yang berhak untuk kita ibadahi. Wa ni'amullahi katsiratun la tuhsa. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, tidak akan mungkin untuk bisa dihitung. Kama qala ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian akan menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin kalian mampu menghitungnya. Di sini ada sighah yang umum, di mana sighah umum dalam ayat ini Ar-Rahman. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pada pelajaran usul, nikmat Allah bentuknya dari konteks-konteks yang menunjukkan umum, ini masuk kategori apa? Hah? Mufrad mudhaf. Nah, mufrad yang diidhofahkan nikmat Allah. Jadi bukan satu nikmat saja, tapi ini menunjukkan makna umum, yaitu apabila kalian ingin menghitung semua nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan mampu kalian menghitungnya. Nah, jadi nikmat Allah di sini memiliki makna umum karena apa? Datang dalam bentuk apa? Mufrad yang diidhofahkan. Wal khalqu mafturuna ala ma'rifati khaliqihim subhanahu. Dan makhluk itu telah difitrahkan untuk mengetahui penciptanya Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu indaki Abdullah. Kenapa dia senantiasa mansub? Subhanahu, enggak pernah ada subhanahu. I'rabnya apa ini? Hah?
Maf'ul apa? Maf'ul dari fi'il apa? Hah? Maf'ul apa? Na'am, maf'ul mutlaq dari fi'il mahdhuf usabbihu. Usabbihu subhanah. Na'am. Yang fungsi maf'ul mutlaq di sini jenis yang mana? Litakidil makna. Jadi subhanah senantiasa mansub, diingat-ingat. Subhanah dia maf'ul mutlaq dari fi'il yang mahdhuf usabbihu. Nah, kita kembali ke inti masalah, bahwasanya makhluk ini semuanya telah difitrahkan untuk mengetahui penciptanya. La yunazi'u fi rububiyyatihi wa wujudihi illa majnunun aw mukabirun mu'anid. Tidaklah menentang pada rububiyah dan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang-orang gila yang menentang sifat rububiyah Allah, bahwasanya dialah yang mengatur, yang memberikan rezeki. Demikian pula tentang adanya Allah, tidak ada yang menentangnya kecuali kemungkinannya dia itu majnun, orang gila, atau mukabirun mu'anid, atau orang-orang yang mukabir, yaitu menyombongkan diri untuk menerima kebenaran, yang menentang keterangan, ya, mu'anid, menentang, padahal dia paham, dia tahu, tapi tetap saja tidak mau menerimanya. Ini namanya mukabir mu'anid. Sebagaimana keberadaan Fir'aun laknatullah alaih, yang dalam lubuk hatinya ikhwani fillah dia mengakui Allah lah yang telah mengutus Musa, yang memberikan kepadanya ayat-ayat yang tidak akan mungkin seorang manusia bisa mendatangkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah kabarkan tentang hal ini, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkarinya dalam keadaan hati-hati mereka yakin. Hati-hati mereka yakin itu benar. Nah, tapi mereka mengingkarinya. Zulman wa 'uluwa, dikarenakan kezaliman dan ya kesombongan diri. Wa kullu makhluqatihi wa ayatihi wa in daqqat dalatun a'dhama dalalatin ala wujudil khaliqi wa 'azamatihi wa tafarrudihi birrububiyyati wahdahu la syarika lahu wa la ilaha siwah. Dan setiap makhluk-makhluk Allah serta ayat-ayatnya, wa in daqqat, walaupun ayat-ayat itu sangat ya jeli, yaitu sangat kecil dilihat, nah sesuatu yang sangat lembut. Ini ya menunjukkan dengan sebesar-besar penunjukan atas adanya pencipta. Nah, semuanya menunjukkan tentang adanya pencipta. Karena setiap bekas mesti ada yang membuat bekas tersebut. Dan menunjukkan pula tentang keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat rububiyahnya, yang tidak ada sekutu baginya, wala ilaha siwa, dan tidak ada sembahan yang hak kecualinya. Wal alamuna jam'u alam, ya. Al alamun jamak dari alam. Wa hum kullu ma siwallah. Ini pengertian dari alam itu apa? Yaitu semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wujudu qisman, dikarenakan wujud yaitu sesuatu yang ada itu ada dua macam. Rabbun wa marbub. Rabb yaitu yang menciptakan, marbub yang diciptakan. Farabbu huwallahul azim subhanahu. Adapun ar-rabb yang menciptakan dan mengatur adalah Allah yang maha agung, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun al-marbub huwal alam, yang diciptakan itulah alam. Wal muradu bihim jami'ul makhluqat, dan yang dimaksud dengan alam di sini semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa summiyal alamu aliman li'annahu alamatun wadihatun dalatun ala sani'ihi wa mujidihi jalla wa ala. Dan alam ini dinamakan dengan alam. Apa sebabnya? Ini juga faedah bagus. Alam jagat raya ini disebut dengan istilah alam. Kenapa? Li'annahu alamatun wadihatun dalatun ala sani'ihi wa mujidihi jalla wa ala. Dikarenakan merupakan tanda yang jelas, alamat yang sangat jelas yang menunjukkan tentang pembuatnya dan yang mengadakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. yakni Khaliq, pencipta. Di sini Sani', khonifillah, demikian pula Mujid. Ini bukanlah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh dimutlakkan penyebutan hal tersebut, dan yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala min babil ikhbar. Ya, sebagai bentuk pengkhabaran bahwasanya Allah lah yang telah membuat jagat raya ini secara keseluruhan. Dan Mujid, Allah lah yang mengadakan, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Jadi Sani' dan Mujid bukan nama di antara nama-nama yang husna, tapi disebutkan di sini min babil ikhbar. Jadi jangan sampai kita rancu. Nah, karena insyaallah nanti kalau kita belajar di bab asma wa sifat akan kita ketahui satu kaidah bahwasanya babul akhbar ausa' min babil asma'. Bahwasanya bab pengkhabaran tentang Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas. Ya, lebih luas daripada bab penetapan nama-nama Allah. Wa huwa ay Allah taala ma'budi ay ma'luhi wahdah. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah ma'budi, sesembahanku. Maksudnya apa? Ma'luhi wahdah, yaitu ilahku yang aku sembah semata-mata. Laisa li ma'budun siwah, tidak ada bagiku sesembahan kecuali Allah. Fa kama annahu subhanahu al-mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbir, fa huwa wahdahu al-mutafarridu wal mustahiqqu bi an yu'bada wahdahu duna man siwah. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang menciptakan, memberi rezeki dan mengatur, maka dia pula lah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya. Paham sisi pendalilan? Nah, ketika Allah yang menciptakan kita, yang mengatur, memberi rezeki, maka sebagaimana tidak ada sekutu dalam hal ini, demikian pula dalam peribadatan tidak boleh kita menyekutukannya. Wa hadza huwa madlulu kalimatul ikhlas la ilaha illallah. Dan inilah yang ditunjukkan oleh kalimatul ikhlas, yaitu kalimah la ilaha illallah. Karena maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ta'abbudu huwa ta'alluhu dhullan wa hubban wa ta'ziman lil ilahil haqqil kabir. Dan ta'abbud, yaitu seorang beribadah, itu apa maksudnya? Ikhwanifillah, yaitu ta'allum, yaitu mengakui keilahian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Ini wajib, ikhwanifillah. Ketika seorang beribadah, harus dalam dirinya terpatri bahwasanya memang Allah lah zat yang berhak diibadahi. Jadi jangan berharap kecuali kepada Allah. Inilah hakikat ikhlas. Hakikat ikhlas dalam beribadah yang diiringi dengan tiga hal utama di sini: dzullan wa hubban wa ta'ziman. Dalam keadaan perendahan diri. Namanya seorang beribadah, ya dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun penghinaan diri kepada Allah itu bukan karena terpaksa, tapi apa? Hubban. Dalam keadaan dia mencintai Allah. Wa ta'ziman, dan ya,
penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq Al-Kabir. Ya, yaitu zat yang diantara namanya adalah Al-Haq dan Al-Kabir, zat yang maha besar. Ini hakikat ibadah. Ibadah kalau tanpa ada perendahan diri, penghinaan diri yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan kepada Allah, ya, ini belum mencapai hakikat ibadah. Nah, fa'adhamu dalilin ala tauhidil uluhiyati huwa tauhidur rububiyah. Maka sebesar-besar dalil yang menunjukkan atas tauhidul uluhiyah, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi adalah tauhidur rububiyah. Kama yastadillu bidzalika kama yastadillu bidzalika ta'ala 'alal musyrikin fi ayatin katsiratin min kitabih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berdalil pula dengannya atas orang-orang musyrikin dalam ayat-ayat yang banyak di dalam kitabnya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menyatakan Allah. Lalu ketika mereka mengakui Allah lah yang menciptakan, kenapa mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala semata? Kama fi awwali ayatin fil Qur'an fiha al-amru bit tauhid. Sebagaimana dalam ayat pertama di dalam Al-Quran yang ada padanya perintah untuk mentauhidkan Allah. Ini faedah. Ayat pertama dalam Al-Quran yang ada padanya perintah untuk bertauhid. Dan ayat ini merupakan perintah yang ada dalam Al-Quran susunan mushaf ini, ya, yang pertama kali. Wahia qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, atau wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Di sini disebut Rabb, penetapan rububiyah. Perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Nah, ini jelas ikhwanifillah, Allah berdalil dengan rububiyahnya untuk menetapkan perintah agar mereka semua beribadah kepada Allah semata. Ini prinsip yang pertama. Nah, yang seandainya seorang menjabarkan prinsip-prinsip tauhid ini ikhwanifillah, tentunya dalam kitab tersendiri. Nah, yang nanti insyaallah akan kita ketahui bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3, dan pada masing-masingnya seorang muslim hendaknya betul-betul kokoh, baik tauhidur rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Nah, dan seorang ketika memahami hal ini, sungguh dia sedang memahami ilmu yang sangat agung. Kenapa? Karena keagungan dan kemuliaan ilmu sesuai dengan keagungan dan kemuliaan yang dipelajari. Ketika mempelajari sifat-sifat Allah, mempelajari nama-nama Allah, mempelajari tentang tauhidullah, tentunya ini adalah perkara yang paling agung di antara ilmu-ilmu yang ada. Na'am, barakallahu fikum, naktafi